Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Julianti dengan NIM 23141221011, Program Studi Teknologi Pangan Angkatan 2023. Saya dari kelompok 4 yang akan menerangkan tentang koloid. Pengertian sistem koloid. Istilah koloid berasal dari bahasa Yunani, yaitu kola, yang berarti perekat, dan oid yang memiliki arti seperti. Hal ini dikemukakan oleh Thomas Graham pada tahun 1861. Jadi, sistem koloid merupakan campuran yang terletak antara larutan sejati dan suspensi. Kemudian ada perbandingan dari larutan sejati, sistem koloid, dan juga suspensi. Perbandingan ini berdasarkan pada sifatnya. Yang pertama pada bentuk campuran. Pada larutan sejati, bentuk campurannya adalah homogen, kemudian pada sistem koloid ini tampak homogen, dan pada suspensi ini adalah heterogen. Kemudian sifat yang kedua, berdasarkan bentuk dispersinya. Larutan sejati, dispersinya adalah molekuler, sistem koloid adalah padatan, suspensi juga padatan. Kemudian, berdasarkan ukuran partikel. Larutan sejati memiliki ukuran partikel kurang dari 10 pangkat min 7 cm atau 1 nm. Sistem koloid memiliki ukuran partikel 10 pangkat min 7 sampai dengan 10 pangkat min 5 cm atau 1 sampai dengan 100 nm. Sedangkan suspensi sendiri memiliki ukuran lebih dari 10 pangkat min 5 atau lebih dari 100 nm. Berdasarkan fasanya, larutan sejati ini terjadi dari satu fasa, sedangkan sistem koloid dan juga suspensi ini dua fasa. Menurut kestabilan, larutan sejati stabil, sistem koloid umumnya stabil, sedangkan suspensi tidak stabil. Berdasarkan penyaringan, larutan sejati ini tidak dapat disaring meskipun dengan menggunakan penyaringan ultra. Sedangkan koloid ini tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Dan suspensi ini dapat disaring meskipun menggunakan kertas saring biasa. Adapun contoh-contoh larutan dari larutan sejati, sistem koloid, dan juga suspensi. Dari larutan sejati ini ada larutan gula dan juga larutan garam. Untuk sistem koloid ada susu, sabun, dan juga santan. Kemudian pada suspensi itu ada pasir dalam air, kopi dalam air. Nah, tadi ada disebutkan bahwa ada homogen, tampak homogen, dan juga heterogen. Homogen ini yang tidak dapat dibedakan. Contohnya tadi seperti larutan gula. Antara air dan gula itu tidak bisa dibedakan mana gulanya dan juga mana airnya. Sedangkan sistem koloid ini kelihatannya, koloid tadi kan ada di tengah-tengah antara larutan sejati dan juga suspensi. Maka di sini ada contohnya susu. Secara kasat mata, susu ini terlihat saling bercampur. Artinya kita tidak bisa membedakan mana airnya, mana susunya. Sedangkan ketika dilihat menggunakan suatu alat, nah itu dapat kita lihat ada suatu pemisahan. Kemudian suspensi. Nah, tadi ada sifat heterogen. Heterogen ini dapat dibedakan. Di sini ada contoh pasir dalam air. Nah, kita bisa bedakan mana airnya, mana pasirnya karena tidak bercampur menjadi satu. Yang ketiga ada macam-macam sistem koloid. Macam-macam sistem koloid di sini berdasarkan fasa terdispersi, fasa pendispersi. Nah, yang pertama ada fasa terdispersinya berupa cairan. Kemudian fasa pendispersinya berupa gas. Nah, ini diberi nama aerosol cair. Contohnya adalah kabut. Kemudian ada fasa terdispersinya ini padat. Kemudian fasa pendispersinya gas.
Nah, ini diberi nama aerosol padat. Contohnya adalah asap dan juga debu. Kemudian ketika fasa terdispersinya berupa gas, fasa pendispersinya berupa cairan, maka diberi nama busa. Contohnya larutan sabun, busa pemadam kebakaran. Selanjutnya, fasa terdispersinya ini berupa cairan. Kemudian fasa pendispersinya juga berupa cairan. Maka hal ini dinamakan dengan emulsi. Contohnya adalah susu dan juga mayones. Kemudian ada fasa terdispersinya ini berupa padatan, kemudian fasa pendispersinya berupa cairan. Hal ini diberi nama sol atau suspensi koloid, atau juga bisa dikatakan pasta. Nah, contohnya adalah pasta gigi. Kemudian ketika keadaan fasa terdispersinya berupa gas, kemudian fasa pendispersinya padat, maka dinamakan dengan busa padat. Contohnya adalah polistirena yang dikembangkan. Kemudian ada fasa terdispersinya berupa cairan, fasa pendispersinya berupa padat, maka hal ini dinamakan dengan emulsi padat atau gel. Contohnya adalah mentega, keju. Kemudian fasa terdispersinya adalah padat, fasa pendispersinya juga sama padat. Maka hal ini dikatakan suspensi padat. Contohnya adalah plastik berpigmen. Berdasarkan fasa pendispersi dan terdispersinya, koloid ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah dispersi koloid, yang kedua adalah larutan makromolekul, dan yang terakhir adalah koloid asosiasi. Yang pertama, ada dispersi koloid. Dispersi koloid merupakan sistem yang irreversibel atau reaksi satu arah dan tidak stabil secara termodinamika karena energi permukaannya yang tinggi. Sistem ini dapat berupa air dalam minyak atau minyak dalam air. Yang kedua ada larutan makromolekul. Sistem ini merupakan larutan material makromolekul atau alamiah atau juga sintetik, stabil secara termodinamika dan bersifat reversibel. Contohnya adalah contohnya adalah protein dan larutan karet. Yang terakhir ada koloid asosiasi. Sistem ini terbentuk akibat agregasi dari molekul-molekul yang sama, misalnya larutan sabun dan deterjen. Koloid ini stabil secara termodinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ghaziatul Mauludia dengan NIM 23141221002. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat koloid. Yang pertama yaitu efek Tidal. Efek Tidal dapat digunakan untuk membedakan koloid dari larutan sejati, sebab atom, molekul atau ion yang membentuk larutan tidak dapat menghamburkan cahaya akibat ukurannya terlalu kecil. Efek Tidal atau hamburan cahaya oleh suatu campuran menunjukkan bahwa campuran tersebut adalah suatu koloid, di mana ukuran partikel-partikelnya lebih besar dari ukuran partikel dalam larutan sehingga dapat menghamburkan cahaya. Efek Tidal ini ditemukan oleh Johnny Tidal pada tahun 1820 sampai 1893, seorang ahli fisika Inggris. Yang kedua yaitu gerak Brown, menunjukkan bahwa suatu partikel akan bergerak secara acak pada suatu medium akibat tumbukan dari partikel yang tidak merata. Jadi pada tahun 1827, seorang ahli botani asal Inggris bernama Robert Brown melihat gejala di mana partikel suatu koloid bergerak secara acak di bawah mikroskop. Robert Brown tidak dapat menjelaskan mengapa gerakan dari partikel koloid ini bergerak secara acak dan berliku. Pada tahun 1905, gerakan tersebut dijelaskan seorang matematis oleh Albert Einstein. Einstein menunjukkan bahwa suatu partikel akan bergerak secara acak pada suatu medium akibat tumbukan dari partikel yang tidak merata. Yang ketiga yaitu absorpsi, merupakan sebuah fenomena yang terjadi apabila partikel-partikel sol padat ditempatkan dalam zat cair atau gas.
maka partikel-partikel tersebut akan terakumulasi pada permukaan zat padat. Proses adsorpsi ini merupakan peristiwa di mana partikel koloid menyerap partikel bermuatan dari fase pendispersinya sehingga partikel koloid menjadi bermuatan. Jenis muatan pada partikel koloid tergantung pada apa yang diserap. Yang keempat yaitu elektrofosis, berupa pergerakan partikel atau zat yang bermuatan listrik pada kondisi pH tertentu ke arah kutub listrik yang berlawanan. Yang kelima yaitu koagulasi, prinsip penetralan muatan partikel koloid yang dapat digunakan untuk menurunkan kestabilan koloid dengan cara penggumpalan sehingga terjadi endapan. Yang kelima yaitu koloid liofil. Koloid liofil adalah suatu koloid yang fase terdispersinya dapat menarik medium pendispersi yang berupa cairan akibat adanya gaya van der Waals atau ikatan hidrogen. Selanjutnya yang keenam, koloid liofob. Koloid liofob adalah suatu koloid yang fase terdispersinya tidak dapat mengikat atau menarik medium pendispersinya. Yang ketujuh yaitu dialisis. Dialisis yaitu suatu teknik pemurnian berdasarkan pada perbedaan ukuran partikelnya. Dialisis dilakukan dengan cara menempatkan dispersi koloid dalam kantung yang terbuat dari membran seperti selofon, perkamen, dan membran yang sejenis. Dan yang terakhir adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang bersifat melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Maulidia dengan NIM 231412211010. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang penetralan koloid. Yang pertama ada penambahan koloid lain dengan muatan berlawanan. Ketika koloid bermuatan positif dicampur dengan koloid bermuatan negatif, maka muatan tersebut akan saling menghilang dan bersifat netral. Yang kedua ada penambahan elektrolit. Jika suatu elektrolit ditambahkan pada sistem koloid, maka partikel koloid yang bermuatan negatif akan mengadsorpsi ion positif atau kation dan elektrolit. Begitu pula sebaliknya, partikel positif akan mengadsorpsi ion negatif atau anion dan elektrolit. Selanjutnya ada pendidihan. Kenaikan suhu sistem koloid menyebabkan jumlah tumbuhan antara partikel-partikel Sol dengan molekul-molekul air bertambah banyak. Hal ini melepaskan elektrolit yang teradsorpsi pada permukaan koloid. Akibatnya, partikel tidak bermuatan. Selanjutnya ada pembuatan koloid. Pembuatan koloid itu ada dua. Yang pertama kondensasi. Merupakan cara memperoleh koloid dengan jalan memperbesar ukuran partikel larutan sejati, di mana spesies molekul atau ion bergabung membentuk partikel koloid. Yang kedua ada dispersi. Cara ini partikel koloid diperoleh dengan cara memperkecil ukuran partikel dari suspensi kasar menjadi partikel berukuran koloid. Selanjutnya ada cara memurnikan koloid. Cara memurnikan koloid itu sendiri ada tiga cara. Yang pertama dialisis. Dialisis adalah teknik memurnikan koloid dengan cara melewatkan suatu pelarut pada sistem koloid melalui membran semi permeabel. Yang kedua ada ultrafiltrasi, di mana itu diameter partikel koloid lebih kecil daripada partikel suspensi sehingga koloid tidak dapat disaring menggunakan kertas saring biasa. Yang ketiga ada elektroforesis. Cara kerja pemurnian dengan cara elektroforesis adalah koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke arah elektrod positif, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke arah elektrod negatif. Manfaat koloid dalam kehidupan sehari-hari itu sendiri bisa untuk sabun, pengolahan air bersih, pemurnian gula, dan penggumpalan darah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Wardatul Maulidia, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.